Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Sautan bareng Kardiasa. Dan kali ini kita lagi di segmen movie review. Dan ya, lagi-lagi kita akan nge-review film horor Indonesia. Dan ini adalah review untuk film Sumala. Gak mungkin Kumala yang melakukan. Bukan Kumala, tapi Sumala. Oke, kali ini kita datang dengan film horor yang diangkat dari sebuah kisah nyata, bisa dikatakan seperti itu gitu, di sebuah desa di Kabupaten Semarang kalau nggak salah, antara Kabupaten Semarang, yang mana kalian bisa nonton podcast, beberapa podcast sudah mengangkat terkait cerita Sumala ini, ataupun ada dokumenter juga di YouTube ya berkaitan dengan cerita Sumala ini. Karena memang kalau kalian menurutku ada satu poin penting gitu ketika kalian melihat atau tahu terkait dokumenter itu, mungkin di awal-awal sama film ini, yang mana itu menjadi salah satu nilai positif juga buat film Sumala ini. Tapi buat kalian yang belum nonton film Sumala ini, tenang saja, kita bisa nanti kalian bisa nonton sampai mid score review aku, sebelum nanti aku ngasih review spoiler soal film Sumala ini. Oke, kita mulai aja dari sinopsisnya sendiri. Jadi urban legend bisa dikatakan seperti itu ya. Sumala ini bercerita terkait sebuah desa yang mana terdapat larangan untuk keluar pada saat malam tiba, ataupun lebih tepatnya ketika sudah maghrib itu semua warganya sudah pada masuk ke rumah, terutama buat anak-anak kecil. Karena dahulu itu pernah ada kejadian anak-anak kecil itu ya ketika maghrib pergi itu hilang dan ditemukan meninggal, dibunuh oleh sosok ya istilahnya apa ya, kayak makhluk lah gitu ya, yang mana ya kita sudah tahu itu namanya Sumala gitu. Itu mau dari poster mau dari trailer kita juga tahu bahwasanya yang membunuh itu adalah si Sumala. Nah, tapi cerita itu nanti dimulai dari flashbacknya, apa sih sebenarnya yang terjadi di desa itu, dan apa yang sebenarnya terjadi dengan karakter ataupun sosok Sumala ini. Itu menurut aku untuk pembukaan film ini ada satu kisah yang menarik, bahwasanya kalau kalian mungkin ya sudah nonton atau yang belum nonton nggak apa-apa. Film ini dibuka terkait adanya konflik dua keluarga, yang mana yang satu anaknya itu ditemukan meninggal ketika lagi bermain dengan anak-anak yang lain itu, yang mana akhirnya si bapaknya yang anaknya menjadi korban itu ini marah dan nggak terima kalau, dan dia nggak percaya adanya sosok entitas Sumala ini. Tapi keluarga yang satunya bersikeras kalau ya anaknya nggak ngebunuh, karena yang bunuh emang si Sumala ini. Nah, konflik ini sebenarnya adalah konflik yang kalau aku nonton dokumenternya ini tuh sebenarnya kejadian nyatanya itu. Jadi ada di desa itu tuh ada dua keluarga yang sampai sekarang infonya masih berseteru gitu, karena yang keluarga yang satu percaya kalau anaknya dibunuh si Sumala, yang keluarga satunya yang keluarga korbannya itu nggak percaya. Dia percayain bahwa yang ngebunuh adalah temannya gitu, yang mana si satunya lagi. Jadi ini yang tadi aku sebut, kalau kalian nonton dokumenternya, menurut aku poin pembukanya ini cukup menarik gitu, untuk bisa membuka nggak langsung berkaitan dengan kisah masa lalunya atau yang terjadi. Jadi dibuka dengan sebuah konflik yang memang kejadian gitu. Nah, tapi sebenarnya ini juga nanti menjadi menurut aku ya agak minus di filmnya Sumala. Tapi itu nanti kita bahas di spoiler reviewnya aja gitu. Nah, buat kalian yang belum nonton, menurut aku buat kalian film horor Sumala ini cocok buat kalian yang suka horor yang sifatnya gore ataupun bunuh-bunuhan sadis ya. Karena ini kan si penulisnya atau produsernya itu si Rocky ya. Rocky itu dia yang bikin beberapa film horor Indonesia yang memang terkenal dengan adegan gorok-gorokan ataupun ya sadis-sadisan itu gitu. Jadi siap-siap kalau kalian nonton Sumala, kalian lihat trailernya aja, kalian pasti udah tahu lah ya kalau ini tuh memang ya yang dikedepankan salah satu ada aksi dari gore-nya itu sendiri gitu, dari sadis-sadisan gitu. Kalau kalian suka dengan film-film seperti itu, kejar-kejaran, bunuh-bunuhan, ya mungkin kalian cocok dengan film Sumala ini. Tapi kalau kalian tuh tipe horor yang sukanya ditakut-takutin dari sisi penampakan ataupun dari sisi suasana dan lain-lain, film ini mungkin bisa aku katakan gak cocok sih buat kalian gitu. Apalagi misalkan kalian menitik beratkan pada ceritanya gitu, karena memang ceritanya sebenarnya ini kalian cari di internet juga bakal tahu ceritanya tentang apa. Di film Sumala ini pun aku ya penceritanya semuanya diselesaikan di babak awal gitu. Jadi kayak kita udah dikasih tahu semua, pertama apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dipantang, apa yang kemudian merubah sosok ataupun anak kecil ini menjadi
ya sosok Sumala yang ditakutin warga itu semuanya udah diceritakan di awal. Itu yang menurut aku kelemahan, salah satu kelemahan film ini sampai dengan pertengahan kita sudah dikasih tahu semuanya gitu. Jadi ya kalian bisa expect ke belakangnya kalian tidak akan terlalu memikirkan soal cerita, kalian akan lebih disuguhkan ya aksi gimana sosok Sumala ini membalas dendam ataupun ya mau ngebunuh dari orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Jadi buat aku untuk film Sumala ini, untuk mid score aku ini buat yang kalian belum nonton, aku mungkin kasih 6/10 gitu. 6,5 lah, 6,5/10 untuk film Sumala ini. Menurut aku dari sisi pembukaan, dari sisi set lokasi itu aku suka itu ya, set lokasi, sisi pembukaannya, walaupun itu nanti plus minus juga. Kemudian dari para actingnya, terutama acting anaknya itu keren banget. Itu aku suka banget tuh yang meranin sosok Kumala dan juga Sumala. Itu si Makaila Rosili itu menurutku dia berhasil banget membawakan sosok anak kecil yang believable sebagai orang yang punya gangguan keterbelakangan mental ataupun menjadi sosok yang menjijikan gitu, menjadi sosok Sumalanya itu yang menurut aku bagus banget. Lu namanya juga bagus. Dari Yuyus Sinathrya juga secara acting pembawaan tuh bagus banget, setengah jawab menir gitu itu bagus banget, walaupun nanti itu juga ada kekurangan di karakternya sendiri gitu. Jadi mungkin tuh sedikit gambaran buat kalian yang belum nonton Sumala, kalian bisa tonton langsung dan ya kalian bisa nanti review sendiri terkait film Sumala ini, karena ya balik lagi review itu personal. Kalau kata temanku ini katanya bagus banget, dia suka film horor yang endingnya kayak gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, nah mari kita bahas langsung di spoiler review dari Serangga 1 untuk film Sumala, dan ini adalah review spoiler. Oke, buat kalian yang sudah nonton ataupun kalian yang belum nonton tapi tetap penasaran dengan review aku untuk film Sumala, ini aku langsung jujur aja ya, yang aku nggak suka dari film Sumala ini karena semua ceritanya terlalu dihabiskan di pembukaannya, babak pembukaannya. Tadi yang aku bilang sebenarnya bagus ketika film ini dibuka dengan adanya konflik yang memang kejadian nyata terkait dua keluarga itu, tapi yang jadi kurangnya gitu karena kita udah tahu endingnya akan kemana. Dan di sini kan pembukaannya itu adalah beberapa tahun setelah kejadian yang nanti akan diceritakan di film ini. Artinya kita udah tahu bahwasanya ya sosok Sumala ini sampai ke detik ini masih ada gitu, masih banget. Berarti kita udah bisa expect kalau ending dari film ini ya Sumala yang akan menang gitu, Sumalanya akan bebas atau seperti apapun. Nah ini yang menurut aku justru jadi kekurangan, karena aku tipikal orang yang suka nonton film horor itu harus dibikin penasaran sepanjang film gitu. Banyak film sebenarnya kalau film-film pembunuhan gitu kan udah banyak ya, kayak misalkan contoh The Boy, kalau yang dari Hollywood kan western ya, ada The Boy gitu, kita dikasih penasaran walaupun juga pembunuhan, kita dikasih penasaran dia itu siapa gitu. Kemudian kalau film yang dari Indonesia, aku tahu Kapan Kamu Mati yang kedua ya, kemudian yang pertama aku nggak nonton, yang kedua itu juga kita dibikin penasaran apa sih sebenarnya terjadi di desa itu gitu. Aksi-aksi pembunuhannya itu sepanjang film terakhir itu ya kita dikasih clue ataupun ya kita dibikin penasaran. Atau kalau misalkan ngasih contoh film yang tidak menitik beratkan pada cerita di bagian akhir ya, kayak misalkan yang pembunuhan itu kayak kalau kalian nonton SAW ya, SAW itu kan kita sudah benar udah tahu ya ceritanya SAW itu ya semuanya kan template sama ya terkait dibunuh, cuman kan kita dikasih motif. Tiap orang itu punya background story yang berbeda-beda, itu yang bikin kita penasaran ketika itu nanti akan dibunuh, pembunuhannya akan seperti apa, kemudian ceritanya itu seperti apa. Nah itu yang kita itu jadi penasaran di tiap aksi-aksi pembunuhannya. Nah tapi beda banget sama Sumala ini karena ya kita udah tahu semuanya apa yang sebenarnya terjadi. Persekutuan si ibunya itu dengan dukun itu ya kita udah tahu gitu. Kenapa akhirnya Sumala seperti itu kita udah tahu. Apa pantangan yang dilanggar kita udah tahu. Semuanya dikasih tahu di awal sampai akhirnya di pertengahan ke akhir udah nggak ada dari sisi cerita yang kita penasaran sebenarnya. Apa yang terjadi itu kayak udah nggak ada gitu. Itu yang menurut aku justru minusnya di Sumala tuh itu gitu. Itu makanya aku cukup ngantuk gitu karena ya di bagian setelah setelah Sumala lahir ke belakang itu ya kita cuma disuguhkan ya drama-drama perubahan karakter dari Sumala sampai kemudian ya akhirnya dia dibully, marah, dendam, membalaskan dendamnya dan juga aksi-aksi bunuhannya. Ya jujur aja aku ngantuk gitu. Maksudnya ngantuknya itu gimana ya? Ngantuknya itu ya karena kita udah nggak
intens lagi buat ngikutin karena kita udah tahu palingnya nanti arahnya bakal kesini gitu ya. Memang kalau secara gore-nya aku bisa bilang ya ini Rocky ya produsernya, walaupun sutradaranya Rizal Mantovani, tapi ya balik lagi karena kita udah tahu eksekusinya akan seperti apa, ya udah kita sudah bisa expect gitu gore-gornya, sadis-sadisannya, gorok-gorokannya itu kita udah oke lah ya untuk Rocky segala macam tuh Rizal Mantovani dengan ngedirectnya ini. Tapi ya sekali lagi ya kita capek juga kalau cuma dikasih adegan-adegan kejar-kejaran tanpa ada sesuatu yang bikin kita interest atau penasaran. Kita udah tahu anak ini nanti akan dibunuh, penyebabnya kenapa? Karena ngebully. Bapaknya akan dibunuh, penyebabnya apa? Karena ya tidak menyayangi Kumala dan Sumala itu. Ibunya juga akan dibunuh ya itu gitu. Kita nggak dikasih intensi buat kita untuk mantengin terus film Sumala ini gitu. Terus saya bagusnya, salah satu yang bagusnya menurutku ya memang beberapa acting karakternya, terutama yang jadi Kumala Sumala sama yang jadi mboknya. Menurutku mboknya malah justru juara gitu di sini. Actingnya bagus banget, aku suka banget. Kelihatan banget pedulinya itu, kelihatan banget gitu. Ketika dia akhirnya disuruh pergi karena dia udah tahu semuanya gitu. Jadi ya menurut aku di sini bagus mboknya. Luna Maya juga menurutku masih oke gitu dengan sosok peran sebagai ibu yang sebenarnya peduli tapi dia juga nggak bisa ngebela gitu. Jadi dia cuma bisa ngeliatin doang. Dia masih dikasih porsi-porsi ngelihatin kalau dia tuh peduli juga sama Kumala ini, dan sebenarnya kan dia juga nggak mau ngelanggar pantangannya. Nah tapi karakter si Darius ini yang sebagai bapaknya Kumala ini yang menurut aku banget. Awal-awal tuh bagus, kesannya kerasnya, tegasnya itu aku suka banget karena kan zaman dulu itu kan bangsawan tuh deket banget sama menir-menir Belanda. Jadi pembawaan dia yang kejawaan dan juga setengah menir itu aku suka gitu, pembawaan caranya marahnya gitu. Tapi sayangnya memang sepanjang film dari pertama sampai akhir kita itu nggak pernah diperlihatkan si karakter Darius itu atau ayahnya ini punya empati gitu kepada Kumala ataupun Sumala gitu. Dia cuman mementingkan ya dia punya anak, tapi dia nggak pernah kayak peduli sama anaknya. Dia ngelihat anaknya ya selalu jijik atau selalu apa gitu. Tapi masalahnya di bagian akhir terus tiba-tiba dia menangisi kematian istrinya. Oke lah kalau menangisi kematian istrinya masih oke. Tapi kan dia juga nggak pernah diperlihatkan kayak yang sayang banget gitu. Harusnya ada lah momen-momen dia sayang gitu. Tapi ini kayak enggak gitu. Terus ke Kumalanya utamanya ya, yang dia minta maaf ke Kumalanya itu menurutku apa banget gitu. Karena kita nggak pernah diperlihatkan si sosok ayahnya ini ya peduli gitu ke Kumala ini. Jadi karakternya tiba-tiba berubah aja gitu. Menurut aku itu yang cukup sangat disayangkan aja. Kita jadi nggak simpati lagi ke si karakternya si Darius ini atau si bapaknya Kumala ini gitu. Jadi itu yang sangat-sangat disayangkan. Justru emang karakter yang paling dapat salah satu yang si emboknya itu gitu. Si ibunya masih oke lah ya, karena dia emang sebenarnya juga sayang gitu ke anaknya. Cuman dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi ngelihat sisi hubungan Kumala dengan ibunya itu oke, dengan simboknya juga sangat bagus, tapi sayang banget sama bapaknya. Itu yang menurut aku justru karakter bapaknya tiba-tiba aja ngejomplang gitu. Kita nggak diperlihatkan sisi baiknya dari bapaknya, tiba-tiba minta maaf di bagian akhir tuh aneh aja gitu. Harusnya ya bapaknya ini aja tetap egois aja di bagian sampai akhir, sampai dia mau dibunuh harusnya nggak usah minta maaf, itu udah bagus aja kayak gitu. Terus agak dipanjang-panjangin di bagian akhir, itu yang aku agak sebel gitu. Maksudnya itu harusnya udah bisa aja ngebunuh gitu. Jadi kayak istilahnya habis ngebunuh si Luna Maya, udah ngebunuh aja si Dariusnya, kelar gitu film. Tapi ini tuh kayak dipanjang-panjangin si Darius kabur ke desa. Walaupun sebenarnya bagus, tapi sekali lagi karena kita udah nggak bikin tertarik. Aku pribadi udah nggak tertarik sama filmnya. Aku udah nggak tertarik sama endingnya mau seperti apa, karena kita udah nggak disuguhi cerita apapun. Bahkan si dukunnya Darius yang ngasih syarat buat misahin jiwa Sumala dan Kumala itu juga menurut aku pribadi nggak terlalu paham, nggak jelas gitu sebenarnya caranya misahinnya itu seperti apa. Itu agak kurang jelas gitu loh, antara Kumala dan misahin Kumala, syaratnya itu seperti apa itu tuh gak kurang jelas. Menurutku itu aneh banget. Atau aku ya untuk konklusi endingnya emang bagiku minus banget gitu. Bahkan ya di pertengahan sampai akhir itu tadi sekali lagi sudah nggak ada cerita yang buat aku penasaran gitu. Jadi ya menurut aku ini film capek aja. Aku cuman pengen kayak kapan film ini berakhir gitu, karena harusnya ini bisa lebih dipercepat lagi, dipotong durasinya. Ya udah, karena ceritanya semua udah ditumpuk di akhir, ya di bagian akhir mending diselesaikan dengan
teract pembunuhan aja, nggak usah terlalu dipanjang-panjang lagi gitu. Jadi ya itu kayak dari tadi ngomel minusnya, karena aku memang jujur aja film ini sebenarnya udah nggak expect terlalu banyak gitu, ngelihat dari trailernya juga sebenarnya bagus ya. Tadi saya lagi aku kalau bagusnya memang di setting dan juga karakternya ya, terutama tadi yang aku sudah sebutkan actingnya itu aku suka banget itu dari actingnya. Bahkan anak-anak kecil yang di desa itu juga oke gitu untuk ngekonfrontasi si Kumalanya sendiri. Jadi ya sayang banget menurutku film Sumala ini menjadi film yang under mediocre, aku bisa katakan. Ini ya sekedar film yang menurut aku secara cerita harusnya bisa diolah, harusnya nggak perlu diungkapin di awal gitu. Kayaknya lebih bagus aja ungkapinnya di akhir aja lah, soal si Luna Maya ini berseteru dengan iblis gitu, dengan dukun itu gitu. Jadi kita dibikin penasaran aja sampai akhir sebenarnya apa yang menjadi pantangan kenapa si Kumala ini menjadi sosok Sumala gitu, daripada diceritain di awal kayak gini tapi bagian akhirnya itu nggak ada sesuatu yang menarik lagi gitu. Jadi untuk skor film Sumala aku kasih 5/10. Menurut aku ini film yang melelahkan aja dari sisi kejar-kejarannya, pembunuh-bunuhannya, eskalasi pembunuhannya juga menurutku nggak naik-naik banget ke bagian akhir. Bahkan yang pertama kepala sampai di sate itu lebih menarik gitu shotnya daripada di bagian akhir yang menurutku pembunuhan ya gitu-gitu doang gitu. Bahkan properti kayak pintu zaman dulu tuh pintu kayu, tapi ketika itu didobrak itu kelihatan banget kalau itu kayak triplek doang. Itu yang ya nggak believable ya, tapi ya udahlah ya, namanya juga film horor gitu. Jadi ya sekali lagi ya silakan kalau kalian kurang setuju atau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nantikan review aku yang lain ataupun konten-konten yang lain di Serangkai Channel. Berapa biasa, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.